Prabowo yang menang, tapi Jokowi yang ribet. Jokowi ikut cawe-cawe program makan siang gratis. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Chaniago, di channel Redaksi Jurnal. Kemarin, pas rapat kabinet, Pak Jokowi wis nyinggung-nyinggung soal makan siang dan susu gratis. Weh, Pak, ya gue ben dipikir yang bersangkutan lah. Penting tim mereka berkoordinasi sama pemerintah sekarang. Ya rencananya soal program milik presiden baru gimana? Ya memang pemerintah sekarang nyusun anggaran 2 tahun depan. Yang menjalankan kan presiden baru, Pak. Nek baru Februari. Ini bulan Februari loh. Pak Jokowi wis mesen-mesen. Wis mengingat-ingatkan tentang nenen gratis dan makan gratis. Mau bagaimanapun ya aneh. Tanyakan ke Pak Erlangga. Pak, kemarin juga membahas program makan siang, Pak, di rapat kabinet. Kemarin membahas program makan siang yang merupakan program Pak Prabowo. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang teman-teman cukup disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Tapi beberapa program yang lain KPU belum memutuskan. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Program makan siang. Iya. Program makan siang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut membahas mengenai program unggulan dari calon Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Ketika disinggung mengenai putusan KPU yang belum diberikan terhadap pemenang Pilpres, Bahlil mengatakan pembicaraan ini bersifat antisipatif. Menurutnya, ada beberapa model yang harus dibahas untuk dimulai dalam asumsi APBN 2025. Dia mengungkapkan anggarannya cukup. Bahlil juga menegaskan program Prabowo dan Gibran ke depan harus diakomodir dalam RAPBN 2025. Karena keduanya yang akan menjalankan APBN 2025. Bahlil pun menyiratkan bahwa tim transisi tidak diperlukan dalam hal ini. Pasalnya, Prabowo dan timnya telah berada di kabinet. Bahkan, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak etis karena membahas program makan siang gratis milik Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di RAPBN 2025. Sebab Prabowo Gibran sendiri belum terpilih secara resmi sebagai Presiden Wapres 2029 saat ini. Lagian saat ini saja masih proses penghitungan suara, sehingga belum ada yang resmi diputus sebagai pemenang. Menurut Jamiluddin, langkah Jokowi membahas program kandidat Prabowo Gibran ke RAPBN yang secara formal saja belum ditetapkan sebagai pemenang sangat tidak patut. Hal itu, kata dia, tentu sulit dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun politis. Lalu, penyebab kedua menurut Jamiluddin, pemerintahan Jokowi seharusnya tak ikut cawe-cawe terkait program Prabowo Gibran, sebab program makan siang gratis bukan program pemerintahan Jokowi. Untuk itu, Jamiluddin berpandangan sangat tidak logis pemerintahan Jokowi memasukkan program makan siang gratis ke RAPBN 2025. Seharusnya yang mengajukan hal itu pemerintahan Prabowo bila nantinya secara formal sudah terpilih. Dia menegaskan pemerintahan Jokowi yang mengajukan program makan siang pada RAPBN 2025 sangat tidak proporsional. Jamiluddin mengatakan DPR seharusnya berani menolaknya saat RAPBN itu nantinya dibahas di DPR. Melalui fungsi anggaran, DPR RI punya hak untuk menerima atau menolak alokasi anggaran tertentu, termasuk tentunya anggaran yang dinilai tidak proporsional tersebut. Memang, Jokowi memang sudah berubah sampai tiba saatnya waktu itu sendiri yang akhirnya membuka tabir kebenaran tersebut. Jokowi ternyata tak sebaik yang terlihat di awal kemunculannya di panggung politik tanah air. Banyak pertanyaan yang kemudian timbul di berbagai benak orang-orang tentang Jokowi. Mulai dari permintaan 3 periode yang ditolak oleh partainya sendiri yang memungkinkan menjadi titik awal pengkhianatan Jokowi pada Megawati dan PD Perjuangan. Ibu dan partai yang mengasuh dan membesarkannya sampai pengkhianatan pada demokrasi dan konstitusi itu sendiri.
Jokowi menaruh harapan itu sedari awal. Jokowi pula yang mengakhiri harapan itu lebih dini. Jokowi yang menyebut tidak memiliki sejarah kelam dan potongan diktator. Kini ia menjadi bagian sejarah masa kelam tersebut dan melebihi seorang diktator. Ternyata Jokowi telah membuat masyarakat terhanyut oleh wajah lugu dan polos seorang presiden ke-7 Indonesia ini. Jokowi telah bergabung dalam kubangan kotor sistem politik itu sendiri yang memaksanya tidak bisa keluar sama sekali karena telah terjerembab lebih dalam. Kita tidak akan pernah tahu seseorang tersebut hingga kita menempuh perjalanan jauh dan memberikan segalanya kepada orang itu. Megawati dan PDI Perjuangan sebagai tempatnya menetas telah ia hancurkan. Lalu sebagai rakyat biasa ini, apakah kita masih bisa menaruh harapan besar pada sosoknya? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu